Dia datang sebagai manusia di langit bersama dengan awan-awan diiringi oleh para malaikat, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya dan akan meratap. Itu kata Yesus, kalau aku sudah datang, maka dunia ini seluruh manusia di dalamnya akan meratap, bukan meratap kepada Yesus, tapi meratap dengan keadaannya, karena disitulah tanda-tanda kiamat datang. Bukan meratap ke Yesus, tapi meratap kemudian karena kiamat sudah datang. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Seperti engkau melihat dia datang, dia terangkat ke langit. Berarti kedatangan Yesus nanti ke bumi ini tidak berupa cahaya, tetapi kedatangannya berupa manusia betulan. Kata malaikat dan kata Yesus. Di mana malaikat berkata bahwa yang datang kedua kalinya nanti adalah Yesus yang adalah manusia? Kisah para Rasul 1 nomor 11. Di mana Yesus berkata bahwa kedatangannya yang kedua dia datang sebagai manusia? Di dalam Matius 24 nomor 30. Tapi Paulus menerima pengajaran bukan dari Yesus yang manusia. Siapakah dia? Kata Yesus, itulah penyesat, planos alias iblis, pembohong, penipu alias dajjal. Coba yang terakhir, buka kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos itu penyesat, pembohong, penipu alias iblis. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah iblisnya, itulah antikristus, itulah dajjal. Itu tertulis di mana? Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, dia datang sebagai manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Bukan manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Dialah Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Tak ada yang lain. Demikian. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Pergi ke seluruh dunia artinya meninggalkan Yerusalem, berpindah kemudian ke Roma, lalu ke Belanda, lalu ke Indonesia, lalu ke seluruh penjuru dunia, mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Siapakah dia? Paulus. Wahai Bang Suma, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bible berjalan, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Rahma, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Mila, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Ayahanda, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bang Handi, dia datang sebagai apa? Manusia. Peta Lempu, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Paulus, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Di antara orang-orang yang saya sebutkan namanya, dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, sama dengan Bapak Paulus. Silakan Bang Alfred. Apa yang mau ditanyakan lagi, Kak? Berarti Yesus Paulus itu datang sebagai manusia, tapi Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia.
Berarti Yesus yang datang melalui rahim manusia Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Jadi yang kalian sembah itu Yesus yang berbeda dengan Yesus yang adalah Nabi yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Kristen, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus berkata, wahai muridku Bani Israel, ya paman, apabila suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang dan dia berkata, dia bertemu dengan Yesus di padang gurun dan berkata, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik Taimeon, kata Yesus, jangan kau percaya. Kisah para Rasul 9, Kisah para Rasul 22, Paulus menuju ke padang gurun, menuju kepada Damsyik, yaitu padang gurun, mengaku bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Lalu kemudian Paulus ditangkap di penjara, di dalam bilik, dia juga mengaku bertemu dengan Yesus. Di padang gurun Paulus mengaku bertemu Yesus, di dalam bilik Paulus juga mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus dalam Matius 23:24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Alpet, jangan kau percaya. Kita ajak dia duara, kita lihat kualitas dia ya saudara-saudara. Turunkan yang lain, pakai timer, tampilin data ya. Silakan. Silakan. Al-congor kau asal narasi kau mencoba. Silakan saudara, silakan. Jangan ngamuk dulu. Silakan. Satu aja pertanyaan tuh. Oh, bertanya. Aku tanya. Oh, bertanya. Iya, silakan. Kirain mau membantah, ternyata mau bertanya. Iya, silakan anak murid. Oke, bertanya satu aja ya. Iya. Perintah sunat di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Jangan narasi apa kau kebiasaan. Di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kemudian kita lihat ayat 31 dari Ali Imran. Kau jangan bohong, jangan suka bohong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nanti saya jawab pertanyaan gampang 1000 nanti tunhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi saya mengulas Bible, saya hanya menyebutkan dan membacakan, saya tidak tampilkan di kamera. Begitu juga ketika Anda bertanya mana perintah sunat di dalam Al-Qur'an, saya jelaskan Ali Imran ayat 31. Bohong, kau suka bohong kau. Tampilin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah harus diikuti. Rasulullah kemudian mengajarkan fitrah itu ada 5. Salah satunya adalah bersunnat. Udah ngarang cerita kau. Memang kau. Itu dalil. Tampilin dalil. Tanya dalil lagi. Kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Mana benar yang dibilang dia itu? Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim wa hanifan. Jangan panik kau. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dinul Ibrahim alaihi salam yang lurus. Salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Ibrahim adalah bersunnat. Udah jangan narik cerita. Jelas itu. Bebas kau di sini. Makanya sekarang boleh saya bertanya? Tampilin data yuk. Yang pintar dikit yuk.
Boleh saya bertanya? Ayo. Alpet, Seorang dari dosen sini nih. ketika Bukan dia dia masuk saudara kelas, semua dia ini. tidak perlu modul, dia tidak perlu makalah, dia tidak perlu buku cetak, dia tidak perlu kemudian daftar pustaka. Dosen begitu masuk ke kelas, dia hanya menerangkan kisi-kisinya, referensinya, dijelaskan kepada mahasiswa, kepada maha dan siswa. Diajarkan demikian oleh dosen, mereka kemudian mencari data. Itulah seorang pengajar, itulah seorang pembimbing. Begitulah selayaknya gembala yang betul. Gembala yang benar adalah yang menguasai kemudian data. Tidak lagi mencari data. Itu gembala yang betul. Nah, domba yang betul adalah dia mereka yang kemudian memahami pemaparan sang gembala supaya mereka itu mengkaji dengan akal sehat. Maka tercipta satu kebenaran di mana kebenaran itu bersandarkan kepada akal. Bukan congor. Nah, tadi itu congor, buka data, enggak ada. Buka data orang Islam itu berlaku hanya untuk yang awam saja. Silakan saudara, jadi yang tadi itu yang saya terangkan, mohon maaf di dalam kajian saya bahwa Yesus berpesan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus yang asli mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Paulus mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ada dua jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi ke bangsa Israel. Itu, jadi berhenti hanya sampai kepada Israel. Nah, ada makhluk yang datang kepada Paulus juga mengaku Yesus. Itulah yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Yesus, ajaran Yesus yang ini yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi yang sampai ke Indonesia adalah ajaran yang didatangkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Di ending akhirnya nanti pengikut Yesusnya Paulus dan pengikut Yesusnya Yahudi itu ada yang diusir salah satunya. Yang diusir adalah pengikut Yesusnya Kristen, Yesusnya Paulus. Yesusnya Paulus berkata apa? Pengikutnya Yesus Paulus berkata, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu, bermukjizat pakai namamu? Itu kata Kristen, dan juga bernubuat pakai namamu. Edukasi berkualitas gitu. debatmu. Tapi kata Yesus apa? Kenapa kau congor tampilin data? Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Silakan. Yang ditanya siapa nih Bang Taim? Halo Bang Taim. Ayo, dua orang kita cuma, ayo. Tampilin datamu dulu, tampilin, biar kita baca. Kita lihat kualitas orang ini. Saya kick lagi loh kalau kau enggak ini, kalau kau enggak kondusif. Ditanggapi aja. Kok nggak kondusif, berani? Ditanggapi aja. Ditanggapi silakan. Kalau ngomong jangan asal narasi dia. Tanggapi tanpa data ditampilkan, silakan Anda tanggapi seadanya saja, silakan. Data narasi dia itu coba. Enggak, itu Anda meminta saya menampilkan data itu cuma senjata aja, karena Anda nggak bisa membantu. Senjata memang nggak ada kualitas. Ya, tampilin dulu Bang, biar nggak congor-congor gitu kan. Iya betul. Sampai tahu nggak kamu ini dia udah panik ini, takut deh kalau akademis. Ayo. Al-Quranul Karim ayat surah An-Nahl ayat 123. Orang pintar, Orang bebas kau. Yang punya akal kita saja. Nggak ada orang cerdas pasti sudah tahu itu. Coba tampilin. Al-Quran itu di mana-mana bisa dilihat. Tampilkan kalau memang Bible juga di mana-mana bisa dilihat.
Masa seorang ustadz nggak punya Al-Quran kan mustahil. Al-Quran saya sudah bacakan An-Nahl ayat 123. Anda Pak tahu tidak? Tradisi penyampaian Al-Quran itu lisan. Dalilnya sih, itu dalilnya. Tampilin dalilnya. Itu saya sudah Nanti bacakan. kira-kira nanti Alpe bisa juga menampilkan kalau kita tanya, bisa juga menampilkan. Bisa. Insya Allah bisa. Oke, baik. Oke. Itu di atas tuh. Silakan. Al-Quran surah Al-Ma'idah Ali Imran akhi ayat 31. Mana? Nahl kan? Iya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Kemudian Betul, kami betul. wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, Stikernya dihilangkan dulu. Stikernya dihilangkan aja, Bunda. ikutilah agama yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya pengagungan dan larangan berburu pada hari Sabtu bukan aja. Oh, ini udah Nggak jelas batalnya. udah penjelasan. Ya, sudah, itu ada datanya. Itu agama Ibrahim. Ibrahim diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disunat pada usia 80 tahun. Jadi salah satu pelajaran yang dipetik dari perintah mengikuti ajaran Ibrahim itu adalah sunnat. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal dari fitrah, di antaranya adalah berkhitan atau bersunnat. Nah, itu ada dalilnya. Masya Allah. Nah, tolong tunjukkan dalilnya pengikut Yesus dilarang bersunat oleh Yesus. Silakan. Salah satu ajaran kebenaran, ajaran keselamatan dari Yesus adalah jangan engkau bersunat. Mana tunjukkan? Karena Galatia 5 nomor 2 kata Paulus yang didapatkan dari Yesus palsu, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Di situ tadi sudah tertera hukum sunat tadi. Yang mana? Bang Joma yang nanya lagi, dia suruh tampilin data. Tanya lagi, Bang Joma. Iya, saya yang bertanya sekarang. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kira-kira yang bohong di sini siapa? Itu pertanyaan saya. Dalil yang tadi nggak jelas, Bang. Giliran kamu tampilkan data. Mencukur dulu. Giliran kamu lagi, Bro, tampilin data. Berkhitan itu sunat, itu berkhitan. Udah, Bunda. Bunda, Khitan giliran itu dia lagi. bahasa Islamnya. Khitan itu sunat. Nah, Sekarang kamu buka data. Iya, Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang membohong di sini? Yang mana yang bohong? Yesus atau Paulus? Silakan. Tampilkan dulu, Bro, Galatia 5 nomor 2, Bro. Baca. Berapa tadi? Galatia 5 nomor 2. Tampilkan dulu. Galatia nomor 2. Oke, bentar. 5 nomor Tampilkan 2. datamu, tampilkan. Tampilkan kayak tadi. Galatia 5 nomor 2. Buka. Dibuka, Bro. Open cam. Buka datanya. Baru dia cari. Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. 19. Oke, siap. Barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Kata Paulus bertentangan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang bohong di sini? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan kalau kamu tidak sunat, masuk neraka. Paulus mengatakan kalau kau sunat, masuk neraka. Mana yang betul? Paulus atau Yesus? Sunat atau tidak sunat? Ya, yuk buka dulu Matius 5:19 dulu. Aku baca ya. Enggak baca, buka kayak tadi, buka. Buka data. Buka, enggak bisa. Tadi kamu maksakan membuka. Ya, sekarang giliran kamu saya paksa membuka. Saya paksa kamu membuka. Buka. Buka Nggak data, bisa. buka. Iya, aku Buka. Nggak bisa, hanya modal baca nggak bisa. di Buka dalam data. kerajaan surga. Tetapi Buka data. yang tadi abang Oh, memang Kristen ini celeng semua ini. Mau maksa dipaksa ganti nggak mau, dasar lu. Celeng semua kalian data nih. tadi pun Bunda Rama nggak apa-apa. Bunda diam aja, Bunda. Bunda diam aja. Nanti saya yang paksa dia. data tadi pun Paksa. nggak jelas tadi itu. Buka Bulu datanya, tadi, buka. Bulu ketek sama bulu Buka baik datanya. tadi itu. Buka. Bulu tadi, data yang tadi dulu. Aku minta data yang tadi Buka dulu. datanya. Buka. Aku minta data yang tadi abang tunjukin dulu. Dasar Data yang memang tadi pemakan tuh. babi kalau nggak menipu itu loh. Data yang tadi. Bisa nggak sih hidup lu nggak menipu gitu loh? Benar Bang Hadi. Kalau sudah kita tunjukkan data ya, buka kamera ya, kau ya Bang ya. Oke, kita Siap, tunjukkan Kak. data ya. Dia Siap, aku siap lah itu. Oke, kita pegang ya karena jangan berbohong ya. Nah ini kan berkhitan ya, Kak, itu dibaca. sunat. Tolong dibaca. Nih berkhitan. Ini berkhitan ya, berkhitan itu sunat. Kamu Beritan dengar itu apa? dong. Zal? Ya beritan, Sunat. beritan itu bulu semua berarti. Ya, oke. Sunat. Itu ada kata khitan di situ. Berkhitan itu artinya bersunat. Koma. Kan ada 5 ini. Fitrah itu ada 5. Fitrah itu kesucian. Kesucian itu ada 5. Berkhitan. Sunat. Mencukur bulu kemaluan. Kedua, memotong kumis, memotong kuku. Dan mencabut bulu ketiak. Jadi pertama itu berkhitan. Nah ini ada. Sekarang giliran kamu Bang ya. Oke ya. Yang itu bulu semua, yang itu bulu semua. Koma ini koma. Itu. Ada 5. Beritan bahasa apa tadi? Yang beritan. Berkhitan itu Berkhitan sunat. Bahasa apa? Bahasa apa? Itu bahasa Arab itu. Bentar aku cari ya. Ya, maaf tak minta. Oke, beritannya. Pak D kena Pak D. Naik lagi Pak D. Khitan berasal dari bahasa Arab. Khatan Kritis. yang artinya Kritis dia memotong. ya. Bentar kau nangis. Enggak, itu cuma cara saja untuk menghindar itu. Khatan atau khitan dalam bahasa Arab di Indonesia disebut sunat. Kalau di Jawa disebut apa? Tetaan. Sunda Kalau di tempatnya bom disebut ponyi. Udah jelas terjawab. Nah sekarang masuk pertanyaan kita gitu loh. Mana datanya silakan Bung. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang tidak bersunat, dia akan menempati neraka. Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirinya, dia juga menempati neraka. Karena Yesus tidak berguna bagi dia, pasti neraka. Gitu. Mana yang betul? Yesus atau Paulus ini? Yesus berkata kalau dia tidak bersunat masuk neraka. Kalau dia Kabur tidak dia. bisa jawab kabur. Gak kuat dia, gak kuat. Waduh. Giliran dia maksa kita bukain. Sekarang giliran dia suruh buka Matius 5:19 sama Galatia 5 nomor 2. Alasannya banyak. Hitan itu apa gitu loh. Ya inilah Iya. orang-orang kayak gini. Kalau nggak nipu dalam 1 detik nggak enak hidupnya itu loh. Mau media apa tahu ah? Filipi 1 nomor 18 mau media apa itu?
Oh, kalian semua ini Bagaimana Roma 57? 7 orang suka Jadi kenapa sih dinaikkan ini? nggak tahu malu. Jadi kalau orang ini naik, lu mau bener mana naikin orang kayak gini? Mau komal ini bau babi? Janganlah. Steril loh komal ini. Babi lu naikin gimana sih? Chenla, Cing lantai, Chenla, Muslim Kristen. Chenla, dari Thailand kayaknya nih. Hah? Kalau Dari apa? kalau pertanyaannya Dari Bang Juma Thailand. tadi itu, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kak Rahma. Kalau pertanyaannya Bang Juma tadi antara Matius 5:19 dengan Galatia 5 nomor 2, jawabannya ada di Roma 3 nomor 7. Siapa yang berdusta? Oh iya 57 sorry. Betul. Iya. Ini Galatia 3 izin ya. nomor 7 jawabannya. Siapa yang berdusta? Antara Paulus dan Yesus. Yang berdusta adalah Paulus. Kenapa? Paulus mengakui dirinya pendusta. Tetapi jika kebenaran theos oleh dustaku, nah itu pendusta dia. Izin host. Nah kan, Nih mau menyapa Bang Juma nih, ada yang mau sedikit ditanyakan nih Bang. Ya. Ini kadang-kadang kan saudara kita yang Kristen ini kadang-kadang sering mempertanyakan dalil sunat atau khitan bagi kita Muslim kan. Iya. Meski juga sudah dijelaskan dengan Muslim mengikuti milah Abraham ya. Sekedar ini Bang, apa namanya, pencerahan sedikit Bang. Apa itu tadi Bang? Bang, udah dijawab Bang Juma 3 kali. Enggak, saya nih baru aja masuk nih Bang. Ya abang nonton video aja diulang di menit-menit Enggak, sebelum sekarang. Saya pengen nanya aja dulu, coba langsung sama Bang Juma ini. Jawabannya ada di video aja Bang Juma, mundur aja kira-kira setengah jam 15 menit dari sekarang. Mundur ke belakang itu jawabannya Bang Juma udah ada tadi. Gitu Bang. Iya, jadi gini ya teman-teman, diriwayatkan kemudian di sebuah buku ya, Fikhi, salah satu karya Syekh Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah. Di situ diriwayatkan kemudian Ibnu Juraji berkata bahwa ia mendapatkan berita dari Utsman bin Kulaib dari ayahnya dan kakeknya bahwa ia kemudian pernah menemui Rasulullah. Lalu beliau ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah mu'allaf, aku telah masuk Islam." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Buanglah rambut kekafiran darimu." Nah, di riwayat lain diceritakan Rasulullah mengatakan, memerintahkan kemudian kepada Utsman bin Kulaib, "Syukurlah." Lalu kemudian di riwayat lain juga baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Buanglah darimu rambut kekafiran dan berkhitanlah." Itu diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tabrani, dan juga Al-Baihaqi. Nah ini perlu kemudian orang Kristen pahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kami umatnya mengikuti karena itu perintah Allah. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kalau dia ingin selamat, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya itu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, arahkan, perintahkan, bimbing mereka untuk mengikutimu. Fattabi'uni. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah kami ikutin. Termasuk sunat kami ikutin. Jadi kami bersunat bukan landasannya karena Yahudi bersunat. Enggak. Karena kami menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW punya ajaran. Nah ini yang perlu dipahami. Sekali lagi agar dipahami sehingga kedepannya nggak bertanya lagi. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Ketahuilah perintah sunnah itu adalah bagian daripada fikih. Berbicara mengenai kekudusan. Berbicara mengenai fikih artinya kita cakupannya itu kepada hadits Rasulullah. Perintahnya dalam Al-Quran mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengajarkan agar bersunat. Kami ikutin itu.
Karena perintahnya ikuti Nabi Muhammad jika kalian ingin selamat, jika kalian ingin dosa-dosa yang dihapuskan, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikuti? Perintah-perintahnya, teori praktiknya, ketetapan-ketetapannya yang kemudian disebut sunnah. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih, saya terima telepon sejenak. Sebentar silakan. Oke, kita sapa dulu John Stari Tarigan. Yang jadi masalah itu guru ndak, Tuhannya sunat, dia tidak. John Stari Tarigan, selamat sore. John Stari. Kunyit. John Stari. Barusan permintaan dia, John. Kunyit, selamat sore. Kristen Muslim, kunyit. Kenapa nih mereka ini pada naik tapi diam? Kunyit, bukan ketumbar. Kunyit. Astagfirullahaladzim. Dia ngorok. Astagfirullahaladzim. Bukan takut kebongkar karena kau nggak ada otak long time. Nggak ada otak kau. Error. Minta permintaan lagi. Udah lah, nggak usah lah kau naik. Kau naik cuma merocos. Seandainya naik pandai bahasa Indonesia, tentukan topik dulu. Setelah selesai topik, lu opening statement, memperkuat statement mau pakai data. Habis itu baru tanya jawab. Ini enggak, lu naik dagang babi. Siapa yang mau beli? Kalau mau dagang babi itu bukan di sini. Di sono no. Gitu loh. Salah alamat Anda. Teman-teman semua di sini mau pandai di YouTube. Ada yang mau beli babi di sini? Ada yang nawarin babi lo di bawah? Ada yang mau beli babi? Ada nggak? Kalau ada saya naikin. Yang di YouTube ada nggak yang mau beli babi? Kalau ada saya naikin nih orang ini. Ya nggak ada bro yang mau. Jadi kau salah alamat. Oke? Tuh. Nawarin daging babi di sini. Lebih baik kau periksa itu nonotmu udah disunat belum? Buka. Baru lu cium. Cium itu nonotmu. Kira-kira bau apa? Kalau kau naik di sini, ya diskusi. Bukan ngerocos. Sambut tuh. Sen dan Kim, selamat sore. Selamat sore. Kristen ya? Kristen. Oh Kim, Ya. kemana aja Kim? Ah, ada aja. Buset si Kim ini. Wah, sehat ya bro? Sehat lah, Pak. Ya udah. Ini nah, Silakan. Prof tadi bilang Abraham itu disunat pada umur 8 tahun ya, 80 ya. Ya. Nah, kalau saudara-saudara muslim disunat itu umur berapa? Bukan masalah umurnya bang, kita ikutin, tapi masalah sunatnya. Karena perintah sunat. Dengerin. Karena perintah sunatnya turun waktu Abraham umur 80. Seandainya perintah sunatnya umur Abraham 3 tahun, ya 3 tahun. Silakan Bang Yoma diterangin tuh. Kalau Mila itu kan mesti ngikutin toh. Ya, termasuk umur kan. Aku Enggak nambah lah. dikit ya. Silakan. Aku nambah dikit ya Bang ya. Seperti yang kita lihat ya, Ismail itu 13 tahun, Ishak itu 8 hari. Itu Bang. Jadi ada yang sunat 13 tahun ketika ya rata-rata mau masuk SMP, ada yang boleh sunat 8 hari. Ada yang mu'alaf itu udah tua baru ketika selesai bersahadat baru sunat. Jadi itu betul kata Bang Handi Daengku bahwa itu perintah sunatnya, perintah kekalnya kepada Nabi Ibrahim gitu loh. Ya, oh ya, yang penting sunat kan, tidak mesti umur itu ya.
Ya kalau di Islam itu ada aturannya sebelum akil balik, Bang. Gitu ya. Ya kan gini, Deng. Taruh dulu, Kebetulan Kim. kan Taruh dulu, Kim. Saya belum selesai ngomong, Kim. Kalau Anda menuntut kalau Anda menuntut dengan 80 hari, Yesus juga melanggar dong. Yesus 8 hari loh. Gimana? Iya. Jadi Yesus melanggar juga. Oh, enggak, kan kita tidak ngikut mila, kan kita enggak dengung-dengungkan Terus mila Yesus Ibrahim. ngikutin apa dia disunat? Ngikutin siapa? Ya kan? Iya, karena dia Nah, saya orang tanya pertanyaan sederhana, Kim. Yesus itu disunat ngikutin hukum siapa? hukumnya Taurat. Taurat itu siapa di sana di pemerintah sunat? Nah, itu di Abraham itu Ya. apa namanya di umur 80 tahun itu kan enggak detail di hukum Taurat itu. Mestinya Yesus nggak Cuman usah karena disunat. Kenapa ya? Mestinya Tuhanmu nggak usah disunat karena umurnya nggak sampai 80 kalau mau ngikutin cara itu. Gimana? Iya, Kena balik kan? Kalian bilang Iya, ngikutin mila Ibrahim. Iya. Yesus itu nggak ngikutin mila Ibrahim loh, Pak. Terus Yesus ngikutin siapa? Ya hukum Yahudi. Ya di mana tertulis? Hah? Di mana Di tertulis? sunat. Di mana tertulis itu? Dari mana Yahudi itu gini aja, kalau Pak. bukan dari Deng, Abraham? Gini aja, Keturunannya. Deng. Adakah di dalam Al-Quran itu perintah sunat? Udah dijawab tadi itu An-Nahl 123 ada mila Ibrahim, udah dijawab Banyuma. Gitu loh. Persoalannya sekarang gini loh Pak Ya, Kim. bentar Bang Andi. Dia Ya. ini sunat enggak sih Bang Andi? Enggak tahu. Kau sunat enggak Bang? Kalau andai kan boleh disunat sampai Bang, Anda sunat tidak, Bang? Bang, Anda sunat Saya enggak Bang? sunat. Oh sunat. Kamu Kristen? Iya. Berarti Yesus Kristus nggak berguna bagimu Bang? Oh, kenapa tidak berguna? Galatia 5 Baca nomor 2. Galatia 5. Coba kau baca Galatia 5 ayat 2 Bang. Bacakan aja, Pak. Bacakan. Sesungguhnya aku berkata, ya Paulus ngomong, sesungguhnya aku berkata apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Menyunatkan dirimu Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Nah, kamu sunat kan? Ya, pemahaman apa? Pemahaman Bapak seperti apa? Pemahaman saya jelas toh, nggak usah dipelintir ayat itu jelas. Kalau kamu sunat, maka Yesus nggak berguna bagimu. Udah nggak ada tafsir itu. Iya, karena memang kalau kami itu tidak diperintahkan sunat, yang ada adalah sunat hati. Di mana Kristen diperintah sunat hati? Ya, adalah itu kan. Adalah doang, aduh. Coba Saya tidak tampilkan data menghafal. dong. Kau tadi kan minta data, gantian saya minta data sama kamu. Di mana? Data maksudnya gimana? Dah. Ya di Kau Al-Quran sebut itu. ayatnya di mana? Iya kan, tidak lagi sunat lahiriah, tetapi sunat hati. Itu ajaran Paulus siapa? bilang gitu. Ajaran siapa? Oh Paulus. Berarti kau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Loh, Yesus harusnya kau, dah. Berarti Iya, kalau saya menurut pengikut Yesus harus Pak sunat. Sugi, Pak Sugi, kalau saya pengikut Paulus, Bapak juga pengikut Muhammad gitu. Wah iya, saya pengikut Nabi Muhammad dong. Udah pasti dong. Iya, Paulus itu Iya. penulis kita. Paulus itu penulis kita, dan apa yang ditulis oleh Paulus, saya percaya itu dari Tuhan. Nah, sekarang kamu percaya, kenapa kamu menyunatkan dirimu? Sementara menurut Paulus, kalau kau sunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Gini Pak, coba tampilin ayat itu, kita baca dari ayat 1 sampai tamat. Udah, itu. Itu ayat 2, itu Jangan ayat 2. dicomot. Tampilin Bunda, Jangan enggak apa-apa. diperkosa ayatnya Pak. Kalau diperkosa ayatnya dicomot. ayat. Tampilkan Bunda, gedein Bunda Rama Bunda. Taruh. Sebelum Gedein aja. adanya. Nanti Galatia kalau saya 5 mintain nomor 2. data, kau harus harus nampilin data ya. Siap, Galatia. Gantian lo ya. nomor 2. Di sini jangan kayak penjajah Enggak, cuma modal maksa, tapi gantian disuruh nggak berani. Nah gini kan Pak, saya naik ini kan, saya hanya mau dari. Iya, Prof. cukup. tadi bilang, Tunggu ditampilin Abraham dulu. disunat Tunggu 80 tahun. Kim. Tunggu ditampilin dulu. Pertanyaan saya, Kenapa kelamaan sih Bunda? kenapa tidak kamu disunat 80 tahun? Galatia 5 nomor 2. Gedein gambarnya. Kenapa lari? Hostnya nggak bisa kita gedein. Tuh. Gedein sendiri. Ya. Sesungguhnya
Aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bunda, dari ayat 1 dulu Bunda, sampai tamat. Ayat 1 itu memberi apa? Ayat 1 itu menceritakan apa? Kalau kamu masih melakukan hukum-hukum Taurat, itu kamu itu sama Iya, sekali tidak menghargai makanya. pengorbanan Yesus itu. Karena menurut Itu Paulus hukum masih- Taurat itu sampah. Tidak apa-apa, kita baca aja. Boleh kan dibaca dari ayat 1 dulu? Lo mau baca semuanya, Kim, tetap nomor 2 ini nggak bisa hilang. Iya. Itu cara ngeles aja itu. Langsung aja ditanggapi nomor 2-nya. Coba ayat 1. Karena gini, kita memperkosa ayat ini kalau langsung kita tafsir di ayat 2 itu. Gak ada tafsir ini langsung, gak ada tafsir. Siapa tahu masih ada korelasi yang sangat erat di 1 dan 2 sampai seterusnya gitu. Baca nomor 1 aja, Bunda. Ikutin aja dia, nggak apa-apa. Ya. Nah, bacalah, King. Kemerdekaan Kristen, saya bacalah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, jadi Kristus itu tidak berguna bagi orang yang masih percaya dengan sunat lahiriah. Nah, itu dia. Berarti Ya. sementara Yesus itu tidak pernah menghilangkan hukum sunat. Kristen Iya, menghilangkan karena hukum gini, sunat. Pak. Sekarang yang mau kamu ikuti yang mana? Yesus atau Paulus? Gini Pak Sugi, Yesus itu kan orang Yahudi, nah saya bukan orang Yahudi. Nah, berarti kau bukan pengikut Yesus. Loh, Kalau kau pengikut Pengikut Yesus, Yesus. seharusnya kau Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi. gini Pak, Gimana gini sih? Pak, tidak mesti lahiriah, karena sunat Yesus lahiriah. Yesus mengajarkan sunat hati. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah sunat hati. Mana loh, Pak. ayatnya? Mana datanya? Yesus hanya mengajarkan sunat hati. Mana datanya? Waduh, Ayo mesti tampilin aku mau data. keluar dari Tampilin data. device Tampilin. Kau dulu. tadi maksa loh. Kau tadi maksa menampilin data. Sekarang kau ganti. Tampilin data. Dari apa ya? Aku buka device. Tampilin data. Yuk, tampilin data. Silakan yang lain dulu. Saya buka dan cari data dulu ya. Nah, silakan. Ya Pak. Data nyusul. Yang penting ngomong, ya kan? Yang penting ngomong Ya, duluan. siap. Data nyusul. Siap. Kan gitu kalau Kristen tuh. Congor duluan maju, data nyusul. Kalau ada. Kalau tidak ada ya entah. Itulah Kristen, Ya, begitu. kawan-kawan. Iya, Nah, Kristen itulah. itu yang penting congornya keras duluan, soal data belakangan. Kalau kita enggak, data duluan maju baru kasih alasan. Itu Islam. Oke lah. Saya cari data yang lain dulu lah. Bisa ditambahin yang lain. Siap Pak. Jadi Kristen ini adalah agama yang compang-camping. Yesus mengajarkan sunat, ya. Bahkan Yesus mengatakan tidak satu titik pun hukum Taurat itu akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Sunat itu termasuk hukum Taurat karena adanya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Kejadian 17. Sementara Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Orang yang menyunatkan dirinya berarti tidak menghargai pengorbanan Yesus. Compang-camping Kristen ini. Mana yang mau diikut, Paulus atau Yesus? Karena jelas-jelas agamanya antara ajaran Paulus dan Yesus itu saling cakar-cakaran. Ya, tolong dibantuin saya Pak ya di Roma 2 ayat 28 sampai 29. Roma, Yesus. Kalau Roma itu masih Paulus, Yesus. Loh, Bible Pak itu Pak. Lah, kan saya tidak, kan tadi Anda mengatakan bahwa Yesus. Kalau Yesus ya ucapan Yesus, kalau Roma kitabnya Paulus itu. Gimana sih? Pak, yang disebut Bible di kami itu PL dan PV Pak, itu Bible. Anda tadi tidak mengatakan Bible, Anda mengatakan Yesus menyuruh kami sunat hati. Di mana Yesus Iya, ngomong seperti itu?
Perjanjian baru itu kan penggenapan loh Pak. Aduh, ucapan Yesus itu ucapan Paulus itu. Berarti Paulus ini Yesus ya? Perjanjian baru penggenapan loh Pak, yang digenapi Yesus Iya, itu loh Pak. Paulus ini Yesus. Mau dibaca nggak Pak? Enggak, kalau Roma enggak. Karena yang saya minta Paulus Yesus. Kalau Paulus sudah jelas. Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Oh enggak. Paulus itu Rasul Yesus Kristus loh Pak. Yesus sangat memuliakan hukum Taurat. Paulus menentang hukum Taurat. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah kotoran, tai. Filipi 3 ayat 8. Jangan khotbahin saya Pak. Saya ini Kristen, kalau mau khotbah bicara firman enggak mungkin lah Bapak yang lebih Sekarang hebat gini, dari saya. kalau Anda lebih hebat dari saya soal Bible, kita open camp tanpa buka Bible, berani? Kita mengeluarkan ayat-ayat Bible, berani? Iya, kan gini hebatnya Bapak itu karena gini Pak. Hebatnya Bapak adalah bahwa yang datang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan itu sudah enggak cocok dengan Bible. Nah sekarang di mana? Sekarang tunjukkan kepada saya di Bible Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus. Ayo kalau tidak cocok apa yang saya katakan. Di sunat loh Pak. Anda tadi mengatakan kalau mengajarkan Yesus bukan Tuhan itu tidak cocok dengan Bible. Tunjukkan kepada saya Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Loh, tidak ada Tuhan mengajarkan dirinya Tuhan. Oh, itu ngaku-ngaku. jadi lo dapat dari mana? Jadi kamu dapat dari mana? Jadi kamu dapat dari mana Yesus Tuhan? Kalau dia Anda dapat dari mana Yesus Tuhan? Siapa yang ngajarin? Oke, tampilkan aja datanya Pak Kim. Di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Coba kita cek. Ayo, di mana? Tampilkan aja Pak Kim. Di data berapa? Katanya kalau mengajarkan Yesus bukan Tuhan tidak sesuai dengan Bible. Tunjuk ayatnya Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan. inilah kalau diskusi dengan teman-teman Muslim ini kan suka lompat-lompat ini. Kenapa kau nggak bisa begitu? Karena kau nggak bisa bohongin kami. Tidak bisa bohongin, ngapain juga, ngapain juga mau bohongin. Oke, kalau Anda tidak bohong, tunjuk ayat di mana Yesus. Oke, saya kejar. Anda tadi mengatakan kalau mengajarkan Yesus bukan Tuhan tidak sesuai dengan Bible. Maka saya ingin bukti di Bible manakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo. Tidak ada. Tidak ada terus. Kenapa Anda katakan tidak sesuai dengan Bible? Saya bilang, Pak. Berapa kali saya mau bilang bahwa itu Tuhan KW, kalau ngaku-ngaku dia Tuhan. Kalau tidak ada, kenapa Anda tadi mengatakan bahwa tidak sesuai dengan Bible? Itu berarti Anda tipu saya. Takur loh, Pak. Kalau ngaku-ngaku Tuhan takur itu dari India. Oh, berarti Tuhannya Yesus Tuhan takur. Karena di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan 4 ayat 13, di situ Tuhan ngaku Tuhan. Berarti dia Tuhan takur. Coba kau baca itu, Ulangan 6 ayat 13. Kalau dia ngaku-ngaku atau di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 3 ayat 14. Kau baca di situ. Nah, Pak Sugi, ini kan lompat-lompat. Kapan Yesus ada di perjanjian? Lompat-lompat itu Lompat-lompat gimana? Anda tadi mengatakan kalau ada Tuhan ngaku Tuhan, itu Tuhan Yesus mengatakan Tuhan. Makanya saya katakan berarti Tuhannya ada Yesus. Ya nggak ada Yesus di situ. Nah iya, ngapain buat ke sana? Ini nggak nyampe otaknya. Dengar ya. Anda tadi mengatakan kalau ada Tuhan, ngaku Tuhan itu Tuhan takur. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan ngaku Tuhan. Apa itu Tuhan takur? Iya kan Bapak mau kejar saya di mana Yesus mengaku dia Tuhan. Bingung lagi dia. Ketawa lagi. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini kalau Oke. Sekarang kita balik lagi. Sekarang Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus atas perintah siapa? Nih baca sunat di Roma 2 28 dan 9. Bapak tadi kejar saya kan sunat hati? Anda tadi mengatakan Yesus. Anda mengatakan Yesus. Kalau itu ajaran Paulus.
Kau telah menipu saya. Kau Deh, nipu deh, saya deh, deh. kau. Anda tadi mengatakan Nggak ada Yesus untungnya, brother. mengajarkan Mau sunat nipu, nggak ada hati. untungnya. Loh, Nggak ada untungnya Anda nipu. tadi mengatakan Yesus mengajarkan sunat hati. Saya tanya di mana Yesus mengajarkan sunat hati. Nah, Roma 2:28 baca. Paulus. Apakah Paulus dan Roma Yesus sama? 2:28. Itu Paulus. Yang Yesus, yang Nah, Yesus. ini. Yang Yesus. Yang Yesus mana? Alkitab Apa kau- perjanjian Aduh. baru itu adalah penggenapan dan ada para rasul yang Seharusnya menulis yang tentang Anda firman. katakan, seharusnya yang Anda Sudahlah. katakan adalah di Bible, jangan kau katakan Yesus. Karena kalau Yesus harus mulutnya Yesus yang ngomong, bukan Paulus. Jelas-jelas antara ajaran Paulus dan Yesus beda. Yesus sangat Harus meninggikan mulutnya, hukum harus Taurat, mulutnya Yesus justru ngomong Paulus gitu. mengatakan bahwa hukum Taurat itu tai. Beda, Ya, beda loh Pak. keblon. Nah itu dia. Beda. Beda antara ajaran Paulus dan Beda, ajaran memang, Yesus Pak, beda. Jadi saya minta itulah di mana Bible yang Yesus, Bapak kuasai. di mana Yesus Bible yang Bapak mengajarkan kuasai bahwa hanya sunat adalah hati. Yesus Kau tadi mengaku bawa-bawa nama dirinya Yesus, Tuhan. tapi begitu Itulah Bible dikejar yang Bapak larinya ke kuasai. Paulus. Memang tanpa Paulus kalian tidak ada, karena memang Kristen murni ajaran Paulus. Tanpa ada Paulus kalian tidak punya Tuhan. Itu dia. Yesus Itulah itu Bible jadi yang Tuhan Bapak karena kuasain, kan? Paulus. Tanpa Paulus kalian nggak Bible punya yang Bapak Tuhan. kuasain begitu kan? Nah, memang begitu faktanya kok. Makanya ketika saya kejar, Bagi di saya mana bukan Yesus begitu. mengajarkan dirinya Tuhan, kau nggak Bagi bisa saya jawab. fakta Tidak bahwa Paulus ada. itu rasul. Yang ngajarin Yesus Tuhan siapa? Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Berarti benarlah yang dikatakan Yesus bahwa kalian itu adalah ahli neraka. Karena Yesus berpesan di dalam Lukas 8 ayat 21 ayat 8. Lukas 8 ayat 22, 21. Di situ dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, Akulah Yes, Tuhan. yes. Waktunya sudah Termasuk- dekat, jangan kau ikuti mereka. Termasuk Alkitab Ini Bible yang dia. Bapak pahami. Termasuk Bible yang Bapak pahami, kalau Bible kami tidak begitu. Loh, Lukas kau baca Yang di dalam diwaspadai Lukas itu adalah 8 ayat 21 itu. ajaran-ajaran. Coba kau baca Lukas. Ajaran-ajaran yang datang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang ngaku-ngaku. Nah itu yang Bapak kuasain itu. Makanya jangan ceramah tentang Bible ke saya Pak. Saya yang paling paham itu. Oke, open camp kita. Open camp tanpa buka Bible yuk. Kalau kau lebih paham Bible daripada saya yuk. Jangan cuma ngomong Saya yuk. Iya, saya bukan umat penghafal loh Pak. Ayo. Open camp yuk. Bagaimana orang nggak hafal kok nggak paham? Pak. Ini omong Nggak berani kosong. saya, Pak. Omong kosong kalau nggak hafal tidak tapi berani? paham. Kenapa enggak berani baca Roma 2:29 itu 8:29? Itu pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus. Kenapa Anda membohongin saya bahwa ucapan Paulus adalah ucapan Karena Yesus? itu Bible yang Berarti saya kau nipu imani saya. adalah Berarti kau perjanjian menipu lama, saya bahwa perjanjian ucapan baru. Yesus adalah ucapan Paulus, sama. Ucapan Paulus dan Yesus sama. Itu firman-Nya yang disampaikan oleh Paulus. Di mana Yesus Paulus mengaku dia dapat firman dari Yesus? Di mana? Nah, penulis Alkitab itu kurang lebih 40 orang. Dogma lagi. Termasuk Paulus. Dogma lagi. Ayatnya mana? Jangan kau berasumsi. Termasuk Paulus, penulis kitab suci. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 7. Ayat 17, semua yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan menurut orang yang bodoh. Tuh, Saya tahu ayat itu- itu, makanya baca sebelum kenapa kau katakan itu firman Tuhan kalau Paulus sendiri Saya mengaku sangat pahami bukan itu dari tulisan firman Tuhan. Paulus. Saya sangat pahami itu, makanya jangan Di ayat diperkosa mana? tuh Di ayat mana? Coba di ayat mana tadi kalau kau paham? Yang ayat yang Hah? Bapak sebut itu. Iya, ayat mana? Ayat mana? Katanya paham. Coba ayat mana? Hah? Ya saya lupa lah ayat mana yang Bapak bilang itu. Bele. Santai aja Pak, santai. Kayak gini kau debat apa? Parah ini. Aduh, Oh, enggak. Saya Saya bukan debat. paham. Saya paham. Ini- Ayat mana? Saya Bele. hanya mau nanya ke Prof.
Kualitas Kristen memang sangat rendah sekali. Aduh. Mila Abraham. Rendah Katanya kau, ikutin bro. Mila Kualitasmu Abraham, rendah. harusnya disunat Gak ngerti 80 apa-apa kau tahun. soal Bible kau. Omong kosong doang. Sok pintar tapi gak ngerti kalau apa-apa. ngikutin Mila Abraham, sunatlah pada umur 80 tahun. Itu Mila Abraham. Aduh. Kalau Jangan memang kau sunat itu umur sunat 13 umur tahun. 80 tahun itu Mila Abraham, kenapa Ishak disunat umur 8 sunatnya hari? juga pakai Oke, kapal saya itu. tanya, kenapa Ishak disunat nggak umur 80 tahun? Kami kan tidak mendengung-dengungkan Mila Abraham. Kalian itu sedikit-sedikit apa Anda sunat? Di Islam itu aturannya dari Nabi Muhammad, bukan dari Abraham. Ikut Milah itu tahu enggak sih Milah? Apalah Mila itu? Milah itu ajaran. Iya, ajaran. Nah, di mana Abraham mengajarkan sunat umur 80 tahun? Di mana Abraham mengajarkan umur 80 tahun? Di mana? Kalau dia Abraham dia sunat 80 tahun pakai kapak. Di mana Abraham mengajarkan sunat umur 80 tahun? Di mana? Katanya Prof tadi lah umur 80 tahun. Dan Itu Anda Abraham mengatakan disunat umur 80 tahun, tapi Abraham tidak mengajarkan sunat harus 80 tahun. Ngerti? berarti bukan Mila. Duh, milah apa milah? Ajaran kan Anda bilang tadi. Ajaran. Nah, sekarang saya tanya, kapan Abraham mengajarkan sunat harus 80 tahun? Mila ajaran Abraham itu yang Nah, iya. bukan Abraham. Kalau itu ajaran sunatnya 80 Abraham, tahun dan kalau itu pakai ajaran kapak. Abraham, di mana Abraham mengajarkan umur 80 tahun. Nggak bisa Nggak kayak gini ada. Pak, bisa kayak gini. Nggak usahlah dengung-dengungkan sunat. Apakah Anda sunat? Kalau sunat 80 tahun. Ya pakai karena kapak. kalian itu manusia-manusia yang nggak sunat. Saya sunat Pak. Gimana sih? Makanya kalian itu malu kalau ditanya apakah kalian sunat. Karena apa kalian itu malu? Karena kalian tahu bahwa Tuhan itu jijik. Tuhan itu jijik dengan orang yang nggak sunat. Makanya kalian malu. Makanya kalau kita baca nanti di dalam kitab Yehezkiel, orang-orang yang nggak sunat itu nggak boleh masuk tempat bait suci. Kalian ini manusia-manusia Mudah-mudahan najis, nanti, manusia-manusia mudah-mudahan Prof menjijikkan nanti bisa jelasin ke karena kita tidak sunat. Nah, gitu mengapa loh. Abraham, milanya Abraham itu 80 tahun dia disunat. Kenapa Bukan tidak milahnya pada Abraham umur- 80 tahun. Di mana milahnya Abraham 80 tahun? Anda ngerti aja Ya, kagak? kalau gitu enggak usah bilang milah kalau gitu. Milah itu sunatnya itu loh yang milah. Ngerti? Lah, iya. Sementara aturan Sunatnya sunat Abraham 80 berapa tahun itu nggak ada. Ngerti enggak sih? Tadi Prof kan bilang itu tadi 80 tahun. 80 Cuman tahun Prof itu bilang ketika pakai perintah kapak. sunat itu datang. Makanya dia disunat umur 80 tahun. Bukan berarti setiap orang harus disunat umur 80 tahun. Koplak kok dipelihara. Ya, berarti bukan milah toh? Udah bang, turunin bang, nggak ada gunanya orang kayak gini nggak ngerti apa-apa bang. Udah bang. Lagian songong dia nggak ngerti apa-apa. Ditanya mana Yesus mengajarkan sunat hati, larinya ke Paulus, koprak kan? Emangnya ucapan Paulus ucapan Yesus? Langka Pade. Ya udah bang Dalbo yang ngadepin. Ini cuma modal congor kayak gini, males saya yang layanin. Coten langka lo. Ya, salon semua. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbu. Waalaikumsalam. Salon semua. Salon itu Jadi tanpa Paulus Kristen tuh nggak ada. Ya tanpa Paulus nggak ada Kristen. Makanya yang diikuti Kristen itu adalah ajaran Paulus. Ketika Paulus mengajarkan hukum Taurat itu sampah, Filipi 3 ayat 8, mereka rame-rame mengikutinya. Ya, sehingga mereka tidak mau lagi menjalankan hukum Taurat, tapi mimpi surga. Padahal Yesus sendiri untuk bisa masuk surga harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Ya, Yesus tidak pernah sama sekali mengajarkan masuk surga dengan cara dia disalib, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi yang mengajarkan bahwa masuk surga dengan cara disalib Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan itu.
Yesus mengajarkan apa? Kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus berbuat baik. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24. Sementara menurut Kristen, perbuatan baik itu tidak berguna. Karena apa? Karena semua perbuatannya sudah ditanggung oleh Yesus. Kau berzina dengan ibumu, kau berzina dengan anakmu, Yesus yang menanggung dosamu. Makanya nggak perlu lagi berbuat baik. Yesus mengajarkan untuk berbuat baik. Ya, ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup di surga? Percaya aku disalib? Oh enggak. Ternyata apa? Turuti segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 kau baca. Di mana? Baca. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 kau baca. Gitu Itu dong. pertanyaan itu kepada orang kaya. Orang kaya datang kepada Yesus, apa yang aku perbuat, guru? Guru bilang, jualah semua hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Betul. Tapi narasinya Bapak tadi beda loh, Pak. Beda apa? Saya masih di ayat 18 sampai belum ayat 20. Itu di ayat 20 yang kau baca itu. Saya masih di ayat 18. Guru yang Saya ini baik. orang Kristen, Pak. Perbuatan Jadi apa yang narasi harus Bapak aku tadi itu lakukan supaya beda. mendapatkan hidup Kayak yang Bapak sebut kekal? tadi. Di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk surga percaya dia disalib, menebus dosa, di mana? Ada enggak? Paulus lagi yang mengajarkan itu di Roma 10 ayat 9. Apabila dengan mulutmu Coba kamu diulang, percaya Pak, bahwa diulang, Yesus Pak, itu diulang, adalah Pak. Tuhan mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu Paulus, beda dengan Yesus. Yesus mengajarkan tidak apa? sama dengan Tetap tidak sama menjalankan dengan hukum Alkitab itu. Taurat. Ini Alkitab yang Bapak Barang pegang, siapa ini yang Alkitab menghilangkan Bapak satu tahu, kan? titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Tuh, Yesus itu beda sekali dengan Paulus. Karena menurut Paulus hukum Taurat sampah. Fakta, siapapun yang mengatakan hukum Taurat sampah, dia adalah iblis. Makanya Paulus itu didukung oleh iblis. Bapak tahu kenapa Paulus bilang sampah? Karena dia percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Itu dia. Tidak begitu. Oh, tidak Tidak begitu. begitu. Emang kau udah baca ayatnya sehingga mau menafsir. Kalau saya udah baca ayatnya. Iya, justru Bapak yang menafsir karena percaya Yesus. Baca ayatnya. Kalau kamu mau menyangkal silahkan baca ayatnya. Terangkan kepada saya, silakan. Baca ayatnya. Jangan tanya ayat berapa sama saya, tidak perlu. Baca ayatnya, silakan tafsirkan kepada saya, terangkan ke saya. Lupa Paman. Modal congor mau ngadepin saya. Saya udah baca ayatnya dari ayat 6. Enggak, Pak. Lupa, Bukan congor, Pak. Paman. Saya sebenarnya mau clean and clear toh. Yang Prof bilang tadi mau bila sampai clear. 80 Apa? tahun Cuma modal congor debat. Debat itu bawa data, jangan modal congor doang. Tapi Bapak ini ke sana kemari membawa mencari alamat, tapi alamatnya tidak ketemu. Lagunya Ayu Ting Ting. Apa kalau kayak gini mah anak-anak bos, anak-anak itu. Diskusi itu, Pak. Debat Dikontasi anak-anak satu kayak gitu topik. tuh. Kau bawa data, bantah semua ucapan saya, Benar bawa dia data. Pak Desuki, benar dia alamat palsu karena ajaran kepalsuan dipercaya. Ajaran palsu semua yang dia Yang bawa. mengajarkan alamat palsu itu Paulus. Nah, hajar Bang Dalbul. Iya, yang jelas bukan Yesus. Yang jelas bukan Yesus. Gimana? Tapi kamu kan mengimani Assalamualaikum Paulus. warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan saya mengimani Waalaikumsalam. Paulus? Buktinya Pantun dulu, seandainya pantun dulu kita Bang. Bang Kaisar, singkirkan pantun dulu Bang Kaisar. tulisan-tulisan Paulus Pantun di dulu Bible. Bang Dalbo, biar pantun dulu. Nah. Bang Kaisar, silakan. Iklan. Silakan Pak Kaisar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman muslim dan muslimah yang sudah tap-tap layar, kencangkan lagi tap-tap layarnya ya. Ini untuk khusus Bang San dan Kim dan teman-teman Kristen lainnya. Kalian yang merasa menyembah gagang ketapel,
yang selama ini percaya buku-buku novel. Kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Hah? Ingat, kau dengar saja. Kalau tidak tahan kau turun oleng. Pegangan kau, pegangan. Hah? Bobroknya otak kafir penyembah setan seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti karang tawar lepas di lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Ngarang bapaknya. Hidupku penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 17 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan. Lumut kau dimakan zaman. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan tali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Kalau kau tidak tahan, turun, kapalmu oleng, turun kau. Paham kau sampai sini? Tak usah kau cari tipu-tipu di sini. Seperti manusia seperti kau itu tahu. Sampah. Tidak ada untungnya Kau dan kitab kau itu sampah. Kau dan kitab kau itu sampah. Kau dan kitabmu itu sampah. Ngapain nipu? Kau dan kitabmu itu sampah. Ingat. Ya silakan aja, karena memang wajar. Anda Ngapain bilang sampah begitu. di atas? Ngapain sampah di atas? Turunin. Kau bisa turun sendiri. Kenapa kau? Karena kau sebenarnya sudah malu, tapi cuma kau takut nanti dibilang kabur. Turunlah nak, turunlah nak, kasihan dirimu nak, turunlah, jangan kau buat malu lagi. Hanya mau dicerahin, milanya Abraham itu 80 tahun disunat. Kenapa enggak 80 tahun? Kau tahu tidak ajaran syariat milah, tahu arti syariat, ajaran milah itu berbeda. Paham kau di situ? Makanya kau belajar sama anak SMP dulu. Jangan congormu aja. Kukira kau di bawah aku dengar kayak akademis cara ngomongmu. Rupanya kau pengemis, mimis, nangis, bubu. Monggo macet, mau masuk. Kampret kau. Apakah Kaisar lanjut Ustaz Sugi, lanjut. Disunat? Bang Dalbo ada ini, Bang Dalbo. Lanjut Bang Dalbo. Setan ini. Kaisar 80 tahun disunat. Setan tuyul. Lalu sunatnya Oke, pakai apa? lagi? Pakai kapak. Di mana Abraham sunat pakai kapak? Tuyul. Baca. Katanya apa? Hafal baca. Kalau dia yang bawa, kita yang disuruh dibaca. Iya, kan saya ini mau apa? Penjelasan dari Mau ditipu, mau menipu. Di sini kok saya nipu? Apa untungnya nipu? Dalbo ketika berhadapan dengan Coten, Bang, saya akan gelapkan dia karena memang dia penumpan gelap, maka saya gelapkan. Tidak bakalan. Saya anak Tuhan. Oke, kamu anak Tuhan, betul? Anaknya Tuhan Yesus, terang dunia. Jadi siapa nama bininya Yesus? Loh, kok Yesus punya bini? Pertanyaannya Yesus, bininya siapa? Nah, apakah Anda itu sudah menghujat atau gimana? Ngaku-ngaku anak Yesus. Nama bininya Yesus siapa? Nah, disitulah Muslim kan tidak paham itu anak itu dia pikirnya dari mana? Kalau begitu, semata-mata. di mana Yesus mengaku Bapa untuk Kristen? Nah, saya nanti tampilkan Paulus mengaku Bapa untuk Kristen. Coba pakai dalil. Tampilkan aja. Catatan diri. Setiap harinya saya panggil kepada Yesus, Bapakku yang di sorga. Apakah Tapi itu yang nyatanya itu Bapak itu Paulus melahirkan saya? Disitulah buktinya yang mengaku Bapak di Bibelmu itu siapa? Bukti yang mengaku Bapak di Bibelmu itu siapa? Bang, seharusnya Oten ini dilahirkan oleh Paulus karena Paulus ini hamil sehingga dia bertelur. Ketika dia bertelur kadang kala jadi bapak, kadang kala jadi mama.
Yesus nggak bahasanya pernah yang mengaku bagus, Bapa Pak. untuk Bahasanya Kristen. yang bagus-baguslah saja, Pak. Ini dalil di Bible mulu. Galatia 4 nomor 19. Mana di situ Galatia Paulus hamil? 4 19. Makanya Bible jangan diketek. Di mana baca kalau di situ Paulus hamil? Bunyinya Paulus beranak, Paulus bersalin, bahasa ayamnya Paulus bertelur, bahasa manusianya Paulus bersalin. Jelas? Sepanjang-panjang umur saya tidak pernah temukan narasi Alkitab seperti itu. Galatia 4 19. Siapa yang mengarang sebenarnya ini? Mengarang Bible, itu Bang. juga bisa ada kebohongan di dalamnya. Apa untungnya Betul. bohong? Iya betul. Jadi ketika Anda siapa yang mengarang, betul. Ini karangan karena Bible saya baca. Galatia Iya, 4 di mana di 19. situ Kata Paulus Paulus, hamil? ya dengarkan. Di mana di situ Kata Paulus hamil? Hai anak-anakku, dengarkan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Nah yang bersalin itu awewe apa awomo? Jangan Nah, lagi bilang makanya baca karang-karangan ini Bible. Bible mulu. Baca apalagi? Bible itu jangan suka memperkosa. Ini Tahu perkosa Paulus nggak, Pak? diperkosa. Paulus yang diperkosa di sini. Nah gini, Bunda Rama turunin enggak kondusif ini diskusinya tidak akademik. Ya, oke, saya tampilkan aja datanya ya. Karena sepertinya Cotet Tenggiri ini malu baca Bible-nya. Saya tampilkannya. Jadi saya benarkan narasi Anda ketika kamu mengatakan Dalbo ini karang-karang. Betul, saya karang-karang karena saya baca Bible. Izin moderator besarkan supaya dia tahu bagaimana Paulus ini bertelur. Nah, Anda mengatakan Dalbo ini memperkosa. Ini Paulus yang diperkosa. Coba di Galatia Petrus yang perkosa ya. 4 di Galatia 4:19. Di sini dikatakan, kata Bunda, hai anak-anakku, ya tante, karena kamu aku sakit jangan ketawa lah, saya ulangin, jangan diganggu lah. Hai anak-anakku, ya tante, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Pertanyaan saya, yang bersalin itu awowo apa awewe? Di mana di situ tante? Awewe, paman. Kan Di mana di situ tante? Kan bertanya. Hai anak-anakku. Di mana di situ tante? Iya tidak. Pengarang saya itu ngarang jawab. itu bohong. Iya loh. siap. Ngarang-ngarang Tante. itu, Iya. ngarang itu identik dengan bohong. Oh di sini ya. Hai anak-anakku. Oke, saya tinggalkan tantenya. Ya, kamu pergi dulu tante. Ya siap nak. Ya, hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Kenapa Paulus sakit bersalin? Silakan. Saya baca dari 12 sampai tuntas ya. Izin. Iya, mulai dari atas dengan judul perikopnya. Dituntaskan di judul perikopnya. Ingatlah hubungan kita yang semula adanya hubungan. Saya yang baca, tentu ada saya yang baca ya. kehamilan. Tidak mungkin manusia hamil tanpa ada hubungan. Ya jelas ya. Lanjut. Jelas paman, jelas. Ada hubungan intim paman. Saya yang baca ya. Ya silakan. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Aku itu Paulus. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, di sini narasi kalian itu bila Paulus, kami menyembah Paulus, ini Paulus sendiri mengagungkan Tuhan Yesus di sini. Gimana? Saya baca terus. Ya, baca Betapa terus, Pak. bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah kebahagiaan itu?
karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ini Paulus ini was-was terhadap ajaran-ajaran yang kamu itu adalah orang-orang di Galatia. Ada ajaran-ajaran sesat yang datang. Paulus was-was. Baca terus, jangan berkhotbah, baca. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Nah itu, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Nah, artinya, kan banyak tuh orang-orang Galatia kalau ada Paulus baru rajin-rajin. Sama dengan orang munafik. Di hadapan bos, dibaca. Kalau di hadapan bos rajin begitu, itu orang munafik. Tapi begitu bos tidak ada, waduh malasnya minta ampun. Saya baca 20. Betapa Masih 19-nya mana tante? Oh iya ya. Saya baca. Hai anak-anakku. Hai anak-anakku, ini Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Galatia. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Anda paham bersalin lagi itu? Hidup lamanya Paulus dibaharui, itu diterjemahkan Alkitab bersalin lagi, bukan melahirkan. mau hilangin supaya kita ketawa, mau hilangin kita ketawa. Kalau kau mau diperbarui, kau ke Thailand atau ke Korea, Oplas itu diperbarui. Ini bersalin lagi berarti beranak lagi, paham kau di situ? Ya, menurutmu bersalin lagi, tapi pemahaman saya bersalinnya gini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai serupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kenapa dia bilang sampai aku jadi bayi? Beleng. Ini bakatnya itu ternyata Paulus ini bersalin. Aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam aku. Kenapa tidak dengarkan, bilang dengarkan. Nah kalau memang Paulus ini laki-laki dan dia memberikan salah satu perumpamaan, tentu dia mengatakan, aku bagaikan pedang yang tertusuk di dadaku. Itu baru laki. Berbicara memberikan perumpamaannya atau metafora. Makanya diskusi dengan bagaimana Yesus memberikan metafora. Sabar, dengarkan. Memang susah dari sunat tadi larinya Paulus makanya saya bilang dengarkan. Kemari membawa alamat, namun yang kutemui alamat palsu. Dengarkan dulu, Om. Sabar, Om. Ya, oke. Sabar, Om ya. Nah di sini bagaimana Paulus menerangkan sesuatu yang tidak pernah dialami, yang bisa menjelaskan sakitnya bersalin tentu ibu-ibu. Nah, jelas ini bahwa Paulus pernah merasakan sakitnya bersalin. Saya jawab ya. Enggak. Anda gak usah menjawab panjang. Anda jawaban aja udah panjang. Kalau Anda bilang tadi, jangan kemudian. Tenangkan Rokardus. Tenangkan dulu. Kamu jangan jawab dulu. Kamu tadi bilang diperbarui. Sebelum Paulus menjadi namanya Paulus, dia Saulus. Setelah dia jadi Paulus, itu baru diperbarui. Diperbarui hidupnya, diperbarui imannya. Sekarang dia sudah menjadi Paulus. Dan dia mengatakan, aku bersalin lagi. Artinya, mungkin sudah 100 orang yang dilahirkan dia. Atau yang 200 telur yang sudah ditetaskan dia. Kan begitu? Ya, karena gini. Nah, kenapa kamu bilang perbarui? Itu kan kenapa kamu bilang perbarui? Di sini kamu kena tampol lagi. Karena sering kalian mengatakan, hidupnya sudah diperbarui. Imannya sudah diperbarui. Udah diperbarui toh. Sudah Paulus namanya. Nah sekarang, manusia yang bernama Paulus ini mengatakan, aku bersalin lagi. Artinya apa? Siapa yang pernah bersalin? Lucinta Luna pun tidak pernah bersalin. Karena tidak punya, itu bayangkan. Bang Kaisar, Bunda Paulus itu namanya. Paulus itu betina itu. Iya betul Ustaz. Ngujat lagi kalian ini, kalau kalian dibalas pasti Indonesia
gempa bumi. Ya, makanya kau Katakan paham diperbarui. isinya. Jadi, nama- Itu bukan. Kenapa nama kami Paulus bilang Bunda? dulu, sebelum Karena bersalin. Iya betul. Sebelum Paulus menjadi disebutkan nama Paulus, kan namanya dulu Bunda Ulus. Ya. Bunda Ulus. Bunda Ulus. Nah, setelah diperbarui menjadi Pak Paulus. Bunda Rahma yang cantik, tolong diturunin saya karena saya tidak mau turun kalau tidak diturunin. Jangan ada yang turunkan Susah dia. diskusi dengan Kami kehabisan otak-otak seperti contek. ini nih. Jangan ada yang turunkan Anda dia. bilang Kami dia. butuh conten. Dikiranya bersalin di sini itu keluar dari situ. Ya makanya Kasihan, Anda kasihan. keberatan Kim, kepada LAI. Kim, Pak Kim, sabar Pak Kim. Ya. Tambahkan, lanjut. Sabar Pak, hadapi diskusi dengan sabar Pak. Lanjut. Bunda Rahma cantik. Tidak bisa begini. Kita lompat-lompat kan. Tidak Malah ada. curhat, jangan curhat. Bahasa bersalin lagi Orang ini. sabar Ya, itu disayang kiranya itu siapa? melahirkan Orang sabar. lahir dari Disayang itu. Paulus. Ah, Makanya, disayang Paulus, apa makanya ya? sabar. Berpengetahuan itu yang luas lah. Jangan dibilang bersalin itu keluar dari itu. Astaga. Saya tanya coba ya. Soalnya tadi Bapak bilang Bapak ini anak-anaknya gitu loh. Jadi Pak Dalbo bawa itu Bang. Anak itu tidak berarti saya dilahirkan dari Yesus yang Gini. Anda mengatakan bahwa Yesus Biar kami tidak dibilang asumsi ataupun framing, coba Anda buka KBBI, apa arti bersalin? memang Itu framing saja. Anda tuh. Memang Apa arti framing. buka KBBI, bersalin itu apa? Coba. Bertelur. Pak, ini yang saya baca ini itu Alkitab terjemahan tahun 1973. KBBI itu kapan? Udahlah, nak. Kau buka Kaisar aja KBBI, Agustus. nak. Apa arti bersalin, nak? Kaisar Agustus itu KBBI itu kapan lahirnya? Kau mau membawa ayat dengan apa? Tulisan-tulisan lama. Lebih parah lagi nanti kawan. Iya, jangan kamu bilang Apa? itu KBBI, bukan KBBI. BBI pula yang disalahin apa Luther? Ini tahun 73 loh Pak, 74 ini. TB1 74 loh Pak. Ya, KBBI-nya tetap aja. lahir kapan? Tetap aja bersalin itu melahirkan. Kalau melahirkan itu artinya Iya, punya menurutmu rahim. memang Kalau punya benar rahim loh. itu artinya perempuan. Artinya kalau kita panggil Bunda Paulus nggak salah. Kalau Bunda Rahma dipanggil Bunda Rahma wajar. Tapi kalau Bunda Paulus, waduh, kurang ajar itu. Sob, ini saya baca 19 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Paulus menderita sakit bersalin. Bukan dia bilang aku bersalin. Sakit. Memang sakit Pasti bersalin orang itu. beranak Pak, menderita orang beranak. Sampai rupa Sakit, buatnya Kristus nikmat, dinyatakan bang. dalam Buatnya enak, bang. Melahirkannya sakit, bang. Boleh tanya perempuan siapapun. Coba tanya yang sudah melahirkan. Kaisar Sakit. Agustus. Sakit sekali. Waktu Yesus Bunda lahir Rahma. itu ada namanya Kaisar Agustus pada pemerintahan. Waalaikumsalam Kaisar warahmatullahi Agustus. wabarakatuh. Bang, Ya, Waalaikumsalam. coba tanya Dan- Bunda Rahma, berapa kali Bunda Rahma itu turun mesin? Pasti sakit. Janganlah hormatilah perempuan. Itu Ada usaha lagi, istilahnya. dokter. Coba ditanya, bersalin itu istilah turun mesin, sakit. Masa Sakit. Bunda Rahma turun mesin? Waduh. Coba kau tanya Kalau sama ibu-ibu dibalikin- yang lainnya, coba. Kalau dibalikin ke saudara-saudara atau orang tua gimana? Aduh. Kau baca coba sekali lagi, kau baca dulu sekali lagi coba. Hai Yang- anak-anakku, yang- coba. Berarti udah banyak. Bukan satu anaknya. jadi Hai Orang anakku. beriman. Yang orang jadi beriman masalah itu dulu. tidak Kau jangan bersentuhan. framing, kau jangan Bang framing. Kaisar, Bang dengar dulu Bang. Yang jadi masalah itu Paulus kan laki-laki, pasti itu panjang kan. Iya. Gimana kalau bersalin? Gimana itu? Apakah gluk? Lah iya, Atau ini kan saya mau gimana itu, jelaskan. Sakit bersalin itu ibarat ibu-ibu yang luar biasa. Bunda Rahma tahu kan namanya bersalin itu. Itu yang dirasakan Paulus. Nah, Supaya sekarang kan dalam pertanyaannya, Bang, panjang bagaimana kalau dia bersalin? jangan diinterupsi dulu kalau saya ngomong, brother. bukan Iya, loh. iya, Kau iya. dari tadi tidak jelas ya ini- bangku. Sekarang pertanyaannya bang, oke kita tinggalkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia normal bersalinnya atau cesar? Coba abang tanyakan.
di ayat itu. Bunda Rahma izin tolong turunin diriku karena aku tidak mau turun. Sabar bang, sabar. Jangan turunkan, Kalau yang jangan namanya Kaisar turunkan. Agustus ini Masih memang mogok. Saya tampilkan Sus ya. namanya Kaisar Agustus Ini ini. laki-laki Pak, ini hamil, ini bersalin Ih, ini. astagfirullahaladzim. Jadi bisa saja. Itu kabelnya dulu bang, Ini kabel headset. laki-laki. Itu Paulus, Pak. Jadi Anda jangan heran kalau Paulus melahirkan. Pak, itu Yang Paulus, jadi Pak. masalah, siapa sih sosok yang Aduh, menghamili saya tanya, Paulus Paulus ini? nggak tuh? Itu pertanyaannya. Itu Paulus enggak, Pak? Itu contoh bang, laki-laki bersalin lagi disesat dia. Jangan mengambil contoh-contoh yang tidak relevan. Oh, adu-adu Diskusi melunde kita, itu Pak. sebol, adu-adu melulu kau ini. Oh iya. Jangan mengambil contoh-contoh yang Kan tidak katanya ada seperti hubungannya itu. dengan diskusi kita. Anda mengatakan Paulus apa? Itu bersalin. Ini kan Nampilin itu bersalin. satunya, itu Paulus. Oh bukan. Aduh, Hai gimana sih? anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Artinya sakit bersalin lagi bersalin. Artinya Lagi-lagi. sudah berkali-kali bertelur ini. Bunda Rahma tolong saya turunin. Ini saya sedang sampai diturunkan. Anak nomor berapa tuh? Jangan turun lah. Siapa mainan kami? Bukankah Yesus mengatakan di Bibelmu, aku akan meminta dan mengirimkan roh penghibur. Anda ini penghibur di sini. Hiburlah kan. Bagus lah Pak kalau menghibur. Baguslah Pak menghibur daripada bahasanya yang tidak sopan. Ya, makanya jangan selalu mengeluh. Jangan selalu mengeluh sama hostnya. Turunkan saya, jangan. Back to tema, Pak Dalbo. Back to tema. Itu sunat tadi itu loh Pak. Ya, ini saja kamu kelarkan dulu. Bagaimana ini Paulus bersalin? Gimana Pak sih? Dalbo, adakah perintah di kitab suci Pak Dalbo? Ini dulu belum kelarkan dulu satu ini. Bagaimana cara Paulus ini bertelur? Kelarkan dulu lah. Aduh, masa bertelur, aduh itu Nah, kan ternyata, ketika saya bertanya, saya membaca isi Bibelmu ya. ternyata di Ketika sini malaikat Pak Dalbo pengetahuan Bapak itu menyampaikan ternyata kabar kepada Maria, masih pas-pasannya, Pak sesungguhnya Dalbo. sabarlah. Masa bertelur sabar. dibilang bersalin? Iya, sabarlah. Kalau bertelur itu Pak, Kan itu bahasa menetas, kucing, Bang, menetas, dengan bahasa Pak. ayam. Ayam. Iya Pak. Itu kan Bertelur bahasa itu menetas, metafora. bukan bersalin loh Pak. Itu saja menggunakan bahasa kiasan, Bang. Oh, Anda sendiri Kan Paulus ini bahasa nggak kiasan. jelas, Bang. Iya, setuju kan bahasa kiasan itu tadi kan? Paulus ini nggak Bersalin jelas lagi. masalahnya. Kenapa saya katakan? Nggak jelas katanya. Memang Iya. Pak Dalbo ini kan lebih menguasai Bible yang lain toh. Iya, Ajaran-ajaran apa. yang lain yang tidak seperti diajarkan Iya, Alkitab iya. itu. Kan? Pak Dalbo. Pak Dalbo Kalau sendiri Yesus- ngaku Siap. sudah itu. Kalau Yesus itu mengandung bersalin, itu siapa yang kikuk Paulus sih hingga hamil kayak gitu? Pak Yesus, Siapa? kapan Yesus mengandung Pak Yesus? hancur ini. Jangan kau ngarang-ngarang. Yusuf itu nabi loh. Loh, Nabi pertanyaan ngarang-ngarang dia itu itu. benar. Gini. Kalau perempuan ya hamil wajar dikikuk suaminya. Kalau Paulus Ya. itu hamil sakit bersalin melahirkan. Nabi siapa Yusuf yang kan kikuk bilang tadi Paulus? Yesus Siapa? hamil. Nabi Siapa Yusuf yang tadi kikuk bilang Paulus? Yesus hamil mana? Sup, jangan begitulah Sup. Jangan suka ngarang. Siapa Bukan lagi jangan, Yesus betul. mengatakan? Jauh dari kebenaran loh Pak Yusuf. Betul, Bang Dalbo. Kasih tahu Bang Dalbo siapa teman Paulus satu kos. Satu kosnya. Coba kasih tahu Bang Dalbo. Dia nggak percaya dia. Satu kos Paulus itu dengan siapa? Tahu Bang Dalbo itu? Nabi Yusuf di mana tuh Yesus hamil itu? Supaya Siapa semua tuh yang nonton Yesus hamil? tahu. Siapa yang bilang Iya, Yesus Anda kan hamil? bilang tadi hamil.
Gini ku bilang, Janganlah, aku Su. nanya Kalau kayak ngarang gini, kau itu- jawab, coba kau jawab Kalau kayak ngarang gini. itu jauh dari kebenaran loh, Paulus, Su. ya nih Paulus bukan Yesus, Paulus sakit bersalin. Kok bilang tadi? Kalau Yesus dia sendiri bilang sakit tadi bersalin, ya artinya ada yang menghamili Paulus. Nah, pertanyaannya Yang artinya- siapa yang mengkikuk Yang artinya kan itu Paulus? asumsi. Lah, itu Yang hukum artinya sebab kan- akibat itu. Orang hamil, ya seseorang wanita hamil disebabkan oleh suaminya. Suaminya kikuk sama istrinya. Sekarang Paulus ini siapa yang kikuk sama Paulus gitu loh sehingga hamil. Mana Paulus hamil di situ, Yusuf, Nabi Yusuf? Terus sakit bersalin itu sakit apa dia? Hah? Emang Sakit sakit kepala. bersalin itu sama dengan hamil, Yusuf? Oh gitu. Bersalin bukan ternyata hamil, padahal jadi sakit readingnya bersalin Anda itu ini Paulusnya nggak ternyata hamil masih katanya. Dalam membaca saja kurang cermat gimana tuh, Sub? Masa hamil sama dengan apa bersalin? Terus kalau dia bersalin itu gara-gara apa? Ayat ini itu kan Dalbo tadi sudah ngakuin bahwa itu bukan sebenarnya. Oh, bukan sebenarnya. Tapi kan kalau bukan sebenarnya kata Pak Dalbo tadi pakai bahasa yang lain yang lebih cocok. Kalaunya jantan itu kan bagaikan pedang tertusuk ke dadaku. Wah, itu saya acungi jempol. Tapi ini aku sakit bersalin lagi. Emangnya berapa kali bersalinnya? Emang bersalin itu maksudnya Anda di sini Nabi Yusuf? Coba buka KBBI apa itu Tunggu bersalin? dulu, tunggu, sabar diam dulu kau, diam. Dia tertusuk juga sih Pak Ustadz. Tapi yang tusuk dia teron yang dicabein. Padahal bukain KBBI. Apa itu bersalin? Enggak tahu bersalin. Aduh, rupanya bahas ini orang. terong lagi Pak Dalbo. Bukain nanti di framing lagi Pak Dalbo. Apa itu bersalin dari KBBI? Apa kata KBBI? Saya enggak mau itu Yusuf, Nabi Yusuf, karena ini 74 dengan saya tanya tadi kelahiran Mengeluarkan KBBI bayi. itu kapan? Bersalin Kapan mengeluarkan bayi bayi bersalin? dari dalam kandungan. Mengeluarkan Nabi bayi Yusuf. dari dalam kandungan. Nabi Artinya Paulus Yusuf, punya KBBI kandungan. itu bersalin kapan? Coba Paulus punya kandungan. Aduh, Sub, tanya dulu. Dia, Pak, punya rahim. KBBI itu bersalin kapan, Sub? Oh, KBBI pula mau di framingnya. Iya, bersalinnya kapan? Itu kan namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Aduh, ternyata tidak pahami pertanyaan saya. Ini Alkitab betul ditulis nggak KBBI itu? KBBI itu bersalin kapan? Dia sakit bersalin kapan? Izin dulu, Ustaz. Bang, di mana-mana di rumah sakit itu pasti tercatat di situ ruangan bersalin. Tidak ada tercatat di situ ruangan beranak. bersalin? Padahal Siapa? Kapan bersalin KBBI-nya itu? Saya nggak tahu KBBI bersalin. Nggak ada KBBI bersalin. Lah Hanya iya, bersalin sama itu dengan manusia. Iya, Ini sepertinya sama, Bapak saya ini nggak balikin pernah pertanyaan dimasukkan di rumah Anda sakit. ke saya, Paulus bersalin dengan KBBI bersalin. Coba jalan-jalan ke rumah sakit itu. Di situ tercatat, tertulis papannya di situ ya. Ruangan bersalin. Itu ruangan bersalin. Pertanyaan saya, di mana tertulis KBBI bersalin? Enggak ada urusan KBBI, enggak ada urusan KBBI, enggak ada urusan saya. Kalian tadi bilang bersalin lihat ini KBBI. beranak. Enggak ada urusan saya itu. Poinnya di sini Alkitab bersalin ini itu terjemahan baru satu ini, lain ini, itu Coba saya tunjukkan rumah sakit ya. Nah, Saya tunjukkan KBBI rumah itu sakit. bersalin kapan? Rumah Dijawablah. sakit. Kalau tidak tahu kapan lahirnya KBBI, jangan jangan dipersamakan. Saya enggak ada urusan. Saya enggak ada Iya, urusan memang nggak ada urusan KBBI. Ini nih baca ya, rumah sakit bersalin. Ini orang-orang melahirkan semua ini. Rumah sakit bersalin. Ya. Jadi sama di sini.
Paulus Iya. Oke lah, bersalin. saya terima Ini. itu. Sama. Gini. Saya terima itu Paulus sakit bersalin dengan catatan. Oh ya, dia sudah Kapan? terima. Ternyata ya Bersalinnya sudah KBBI terima dia. kapan? Saya nggak bahas KBBI, Bang. Supaya equal Saya nggak pada bahas supaya KBBI. equal itu. Paulus Jadi sekali ini yang lagi. bilang sakit bersalin Terjurus- itu dengan jurus apa KBBI lagi lainnya gitu loh. bersalinnya kapan? Oke. Menurut Anda, gunakan semua kamus karangan, terserah kaulah. Apa makna bersalin? Ayo. Beranak, Kan beranak, ini, beranak, melahirkan. kalau Beranak, ini kan melahirkan. kita sedang membahas Nah, yang aku nggak Paulus bisa itu. jawab juga. Kang gini. Kitanya au. Apa arti bersalin atau maknanya bersalin itu apa? Menurut kamu, karangkan aja, saya terima. Loh, saya tidak biasa ngarang loh, Pak. Nah, ya kalau nggak biasa ngaran, apa arti bersalin? Nah, supaya clear itu barang, itu KBBI itu bersalin kapan? KBBI. Anda nanya KBBI. KBBI kagak punya rahim. Ya, beda dengan Paulus. Tadi ditampilkan tadi laki-laki yang besar perut, saya tanya itu Paulus, oh bukan. Memang ngarang Pak kalian ini, Pak. Itu kan contoh, itu bukti bahwa ada laki-laki Iya. melahirkan, artinya Iya, kalau memperkuat itu data-data contoh, ini berarti- bahwa berarti Paulus ini Paulus- betul-betul bersalin. Betul-betul murni dia bersalin. Nah, cuman saya curiga pada saat dia disunat, jangan sampai sunatnya ini sampai batangnya dibuka. Diubah. Bagaimana ini? Bunda Rama, izin diturunin Bunda Rama, tolong. Ya bagaimana? Tolong, Kalau kau, Bunda Rama, kalau kau menurut kau arti bersalin itu apa sih? Kalau menurut kau aja apa arti bersalin? dalam konteks ayat ini, Paulus bilang itu menderita sakit bersalin lagi karena dia itu sudah lahir baru, tetapi dibuat seolah-olah bersalin lagi oleh jemaat yang ada di Galatia. Karena orang Galatia ini selalu mau gampang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran. Saya tanya apa arti bersalin? Kenapa sih kau ini tiba-tiba dongo dan memang kamu dongo? Udah tak jawab itu ya, Saya Pak Darmo ya. tanya apa arti Pertanyaan saya bersalin? belum dijawab. Kapan itu KBBI bersalin? Apa ini arti bersalin aja kau bingung? Apa arti bersalin? Hai, itu tidak pertanyaan yang KBBI bang, KBBI bukan manusia, Paulus manusia. Masa KBBI Iya, Paulus kan bersalin? bukan perempuan, sama Wah, juga Paulus Bunda juga Rama. enggak tahu. Pak Paulus juga kita tidak tahu apakah dia manusia Pertanyaan atau yang betul. sama saya Nggak balikin tahu ini, juga tapi saya ternyata Paulus sama-sama ini. nggak bisa jawab gitu loh. Gini. Bunda Rama Bang. tolong diturunin Bunda. Enggak, Bang. Aku gini, kuluruskan ya. Kuluruskan. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis itu? Itu saja coba. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Kaisar Agustus, silakan tanya KBBI. Yang Tidak lahir usah ke kapan KBBI. Sekarang begini. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Penulis itu sendiri yang di kitabmu. Dari mana dia dapat kata bersalin? Kan Paulus sendiri yang nulis, berarti yang mengalami penderitaan itu Paulus, dia sendiri yang nulis. Nah, Terserah Paulus. Nah, itu. betul itu. Saya tertolong Ya, dengan betul. Bunda Rahma. Tapi Bunda iya. Rahma dalam Berarti masih hidup dia tahun 1973 dia masih hidup. Tahun 1973 masih hidup Paulus. Ini pertanyaan ini ketika nanti saya balikin juga kau tidak bisa jawab Kaisar Pancing ya Agustus. kau sama udah ramah, tapi kejebak dengan pernyataan kau. Jangan bangga dulu kawan. Jangan bangga dulu. Iya, saya hanya Sekarang tambahkan. Bunda pertanyaanku. Rahma jawab tadi dengan catatan Sekarang atau dalam pertanyaanku tanda gini, kutip, itu yang kan nulis LAI. Dengar dulu, itu yang nulis kan LAI. LAI itu mendapatkan dari bahasa apa? Kata dari mana bersalin itu? Itu pertanyaannya. Kan yang menulis LAI.
LAI itu Anda kan mendapatkan selalu kata tanya bersalin dari teks kamus asli. mana? Besar, Dari mana besar. itu dapat? Anda kan selalu tanya Ah. teks asli, tanya teks asli Alkitab. Itu diterjemahkan Ketampol dari kau nanti situ. dibuka teks asli. Ketampol kau nanti. Beserak isi otakmu kalau baca teks aslinya. Janganlah menyerang begitu. Serius. Serius. Janganlah menyerang. Kalau teks Iya, aslinya, sekarang- kalau teks aslinya Tuhanmu itu Theos, dewa. Mau kau dibawa dengan gitu? Lari lagi ke situ. Pada Nah, endingnya kau nanti Anda menuntut teks mengatakan asli. pakai kata Allah. Akhirnya nanti Anda mau mengatakan karena aku pakai kata Allah kan? Sudahlah, Bunda Rama tolong turunin saya karena saya itu mau turun. Selamat sore, tempat saya sore ini. Bang Sim, turun aja lah, lebih belajar lagi kita ke pendeta Pak Bom bodoh kali kau, buat malu aja kau, anjing kau. Turun kau. Nah, Loh. bahasa ini bahasa Kristen sesama Kristen kayak gini ya. Aneh, dari tadi Kim ini nggak ada menghujat. datang kepanasan tukang hujat di samping saya. Turunlah kau. Nabi Yusuf. Apa itu? Datang kok bahasa binatang itu. Memang dia dilahirkan binatang kali itu ya. Itulah itu saudara seimanmu itu. Iya, sama-sama, sama Kristus. Oh, enggak peduli kalau dia tidak mencerminkan kasih. Manusia kok bahasanya binatang gitu loh. Lanjut. Saya nyimak nih. Sebenarnya kita hargai Pak Kim ya, dia ini seorang pejuang ya, walaupun dia belur, dia nggak mau menyerah gitu loh. Nggak mau dia menyerah, nggak mau dia lari dari pertempuran. Itu seorang sifat kesatria ya, walaupun babak belur dia benjol-benjol sama. Lanjut. Pak Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kim, sebenarnya Yesus itu kalaunya sakit bersalin, dia melahirkan, saya tetap percaya. Kenapa? Karena kata Paulus, kata Paulus ya, Paulus itu lebih besar daripada Yesus dia. Tambah Janganlah lagi. begitu. Nabi Yusuf enggak ada Tuhan. Ada di 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Paulus lebih besar daripada Yesus. 1 Korintus berapa? 4 nomor 15 tuh. 1 Korintus 4:15. Tan. Buka dulu ya. Saya baca. Sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya bahwa panutan iman itu adalah Paulus. Gini. Betul nggak di situ Paulus mengaku Bapa? Pak, ini ada telepon masuk sebentar ya Pak. Mudah-mudahan kaburlah sudah saya ini dapat telepon ini. Gara-gara Badal Boy deh. Oh, ini di telepon Kristen lainnya. Apain kamu di situ? Bikin malu aja katanya. Turun sengaja diganggu gitu. Jangan kabur Pak. Di telepon bom itu Bunda Rahma, di telepon bom dia itu. Turun, ada Dalbo di situ, kau dipermalukan Dalbo. Harga dirimu hancur Pak, mempertahankan Paulus Pak. Jangan turun, jangan kabur. Gini, saya jelaskan sedikit ya Bunda Rahma tentang masalah Paulus lebih besar daripada Yesus. Nah, gini nih. Nah, ini ya 1 Korintus 4 ya teman-teman. 1 Korintus 4 nomor 15. Bunda Rahma besarkan, kecilkan saya. Gini, kenapa saya bilang Paulus lebih besar daripada Yesus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, kata Paulus ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Ya, ingat nggak kata Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Ya, artinya kalau Paulus
kalau Paulus mengaku jadi Bapa, artinya Nabi, Paulus kita lebih terlalu besar paham salah itu. daripada Jangan Yesus. jangan diinterpretasi, Nabi. Ini Anda jelaskan saja kepada saya. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa, ya. Oke, Terus saya jelasin. ingat nggak kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya apa di sini Iya. kata Paulus? Paulus Sudah, lebih besar sudah saya daripada jawab. Yesus. Saya jawab ya. Baca. Sebab sekalipun kamu yang dimaksudnya adalah orang-orang Korintus, mempunyai beribu-ribu pendidik. Orang Korintus mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, ya. Banyak yang datang mengajar dalam Kristus. Tetapi Paulus bilang, kamu tidak mempunyai bapa, banyak bapa. Ya, tahu sifat bapa apa, Pak? Pak Nabi? Teruskan dulu. Ya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus. Paulus yang dalam Kristus, makanya jangan dibilang Paulus itu Tuhan kami, tidak. Mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Dalam pemberitaan Paulus, dia bilang akulah jadi bapamu dalam Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Gospel itu adalah good news dari Yesus Kristus. Bukan Injilnya Paulus loh, Pak. Aduh, gitu ya jawaban saya, Pak. Begini. Baik. Saya tanggapi ya. Ingat nggak Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa, ya. Artinya Paulus ini lebih besar daripada Yesus, betul? Gini Pak Yusuf, Pak Nabi. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena aku ini huruf kecil loh, Pak. Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Bapamu di sini itu adalah Paulus, bapaknya orang Korintus. Gitu loh, Pak. Beda lagi yang Yesus itu Bapa lebih besar dari beda aku, lagi. kan? Ada berapa biji bapaknya kalau gitu? Bunda Rahma, turunin saya nggak bisa ini begini. biji. Ini kalau diskusi. Coba. Kau baca di sini. Nih kau baca ya. Kata Yesus seperti Nabi, apa deh. Tidak edukatif loh, Nabi. Enggak, ini makanya edukasi kamu. Paulus ini ngawur masalahnya. Nih ya. Bapa itu adalah Tuhannya Yesus, ya. Nih, aku bersyukur kepadamu Bapa. Gini, Tuhannya, Nabi, Tuhan langit dan bumi. Betul? Ayat berapa yang Nabi baca tuh? Matius 11:25. Yang namanya Bapa itu Tuhan, betul? Kalau Paulus mengaku Bapa, berarti Paulus mengaku jadi Tuhan. Makanya saya bilang, Paulus lebih besar daripada Yesus. Ya, Nabi itu interpretasinya Nabi karena di konteks di Korintus itu beda dengan ayat yang lain. Itu tertulis saya bacakan kepada Anda. Interpretasi itu Nabi kan. Bagaimana? Nabi kan saya tahu ini Nabi ini kan melanglang buana di dunia perdebatan ini, tapi ya lebih banyak lagi lah ilmu tafsir kan. Tapi gimana gitu. Kan sesuai nih ya, sesuai dengan pengakuan oleh Paulus. Apa kata Paulus? Nabi, apa kata Paulus? Nabi, kalau anak saya memanggil saya Bapa berarti saya Tuhannya Yesus. Lah, ini kayak gimana? Karena akulah dalam Kristus, kata Paulus, ya, telah menjadi Bapamu. Artinya kata Paulus, karena akulah di dalam Kristus yang telah menjadi Tuhanmu. Kayak gitu. Nah, Nabi kita gantian. Ini Nabi, ini kan suratnya Paulus pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia bilang seperti ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Artinya bahwa ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak di dalam sesuai dengan kehendak Bapa itu. Karena akulah yang dalam Kristus, Paulus bilang akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa oleh Injil. Bapa itu siapa? Korintus dalam Injil. Bapa itu siapa? Ya Paulus.
Dalam Paulus. konteks ayat ini. Oh, dalam konteks ayat ini. Lalu gimana kata Yesus Bapa itu adalah Tuhan loh? Nabi saya bilang kalau anak saya panggil saya Bapa, apakah saya bapaknya Yesus? Sama dengan ayat Lalu ini, kayak Nabi. gimana? Lalu gimana ayat ini? Paulus mengaku sebagai Bapa. Sedangkan kata Iya, Yesus, Bapa lebih besar sebagai daripada Bapa aku. di dalam pemberitaan Injil. Ya, konteks Bapa di dalam kitab Anda itu adalah Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Makanya baca Matius 11 nomor 25. Bapa itu dalam konteks kitab Anda adalah Tuhan langit dan bumi. Nabi, saya pahami di konteks ayat ini bahwa Paulus itu mengaku sebagai Bapa di dalam Injil kepada orang-orang Korintus. Ini apa nih? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kalaunya Paulus ngaku Bapa, dia ngaku sebagai Tuhan langit dan bumi. Paulus itu. Kalian ini sebenarnya nyembah Yesus atau nyembah Paulus sih? Nabi ayat mana ini? Nih. Nah, ini kan saya bingung Nabi nih kok tiba-tiba loncat lagi ke Matius 1. Iya, saya menanyakan kepada Anda konteks Bapa di dalam kitab Anda. Bapa itu adalah Kalau di Tuhan Matius langit dan ini, bumi, betul? Kalau di Matius ini Nabi itu Bapa itu adalah Bapa. Tuhan langit dan bumi, betul? Allah alam semesta itu Bapa itu. Beda Iya. yang di Korintus. Oh, beda. Terus gimana konteksnya di Korintus itu? Iya, Paulus itu mengaku Bapa dalam Injil. Iya, Bapa itu dalam konteks Injil Anda apa? Dalam konteks Injil Anda Bapa itu apa sih? Tuhan langit dan bumi kan? Aduh, Bunda Rahma tidak mampu diriku. Ya, menanglah. Yang kalian sembah itu Yesus atau Paulus sih? Paulus ngaku sebagai Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Paulus. Kayak gimana? Artinya kan Paulus itu lebih besar daripada Yesus itu. Paulus lebih besar daripada Yesus. Karena Ini Yesus kan, pernah ngomong kayak gini, Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus kan. Bapa lebih besar daripada aku. Ternyata Paulus ngaku Bapa. Sorry Nabi, ada telepon masuk lagi. Nanti dikiranya saya lagi. Di telepon